seringkali yang membuat masalah itu berat bukan masalahnya, tapi yang membuat masalah itu berat karena kita tidak menemukan jalan keluar terbaik dari masalah itu. Apa diantaranya? Karena kita terlalu pede dengan kemampuan kita, sehingga kita tidak melibatkan Allah untuk memberikan pertolongan kepada kita. Betul apa betul? Itu masalahnya. Jadi sebenarnya kalau kita melibatkan Allah, tidak ada masalah yang besar, tidak ada masalah yang berat. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan masalah kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Artinya, Ahilman ingin kuatkan kepada Bunda Teteh sekalian. Kalau hari ini ada di antara Bunda Teteh mendapatkan satu masalah, punya satu masalah, maka Bunda tekankan Bunda, karena Allah percaya sama kita. Karena Allah yakin kita bisa. Allah yakin kita mampu. Allah yakin kita kuat. Allah saja nitipin masalah sama kita karena Allah tahu kita mampu, maka kita sebagai manusia pun ketika mendapatkan persoalan seberat apapun, maka Bunda lihatlah dengan pandangan Allah memberikan kemampuan itu kepada kita. Ini kuncinya. Maka kalau kita sedang punya masalah, ya, punten. Kalau kita punya masalah, jangan sibuk mencari pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa nolong kita adalah, yang bisa bantu kita adalah kita ini. La haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia, tidak punya daya upaya, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, kecuali semuanya diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya, ingat. Kalau Bunda sedang punya masalah, bukan tidak ada jalan keluarnya. Boleh jadi jalan keluarnya tertutup. Karena apa? Karena ada debu yang menempel dalam diri kita. Jadi kalau bahasa gampang begini, kalau Bunda punya mobil, betul? Mobil itu kaca depannya ada kotoran. Pertanyaan Ahilman, apakah jalannya yang tidak ada atau kaca mobilnya yang tertutup dengan kotoran? Kaca mobilnya yang ketutup, sehingga jalannya nggak kelihatan. Banyak di antara kita yang bilang gini, aku mah udah susah bener ini, sudah buntu, ngeselir pokoknya mah. Ada bahasa, udah nggak ada jalan keluar lagi. Betul apa enggak? Ya, Bunda kalau punya masalah di rumah tangga, punya masalah di keluarga, punya masalah dengan apapun dalam hidup, kadang-kadang suka berkata seperti itu. Udah buntu Ahilman, udah nggak ada jalan keluar. Revisi kalimat itu. Bukan tidak ada jalan keluar, jalannya ada. Tapi barangkali mata kita tidak bisa melihat jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak meminta pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya, sering Ahilman sampaikan, kalau kita sedang dikasih masalah, jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuh kita. Catat status hari Senin itu. Apa kalimatnya? Jangan minta dikecilkan masalah kita, tapi minta apa? Dikuatkan hati dan tubuh kita. Diberikan ketenangan, diberikan kelembutan, diberikan kekuatan. Dan yang bisa memberikan kekuatan kepada kita adalah Allah. Maka nanti Bunda ya, seberat apapun masalah kita, ya, tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah adalah sikap kita terhadap masalah itu. Bahkan Ahilman seringkali sampaikan, masalah itu singkatan. Apa itu? Masalah, masa mengenal Allah. Catat status hari Selasa itu. Jadi masalah itu apa? Singkatan, masa mengenal. Kalau kita diberikan masalah, dan di saat yang bersamaan membuat kita bisa makin dekat dengan Allah, maka Bunda mendapatkan nikmat yang sesungguhnya. Itu. Jadi kalau Bunda punya masalah dengan suami, dengan keberadaan suami yang ngasih ujian bagi kita itu, membuat Bunda bisa makin dekat dengan Allah, maka boleh jadi
Allah hadirkan suami yang menguji kita karena Allah sedang siapkan pahala kebaikan untuk kita. Itu poinnya, itu poinnya. Jadi kalau ada sekarang punten mohon maaf ya, diuji bab ekonominya, diuji bab keluarganya, diuji apapun dalam hidup kita, maka Bunda tangkap itu semua sebagai pesan cintanya Allah kepada kita agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari masalah itu. Karena masalah adalah masa mengenal Allah. Kalau dengan masalah Bunda doanya makin panjang, bisa meneteskan air mata, bisa hadir di taklim, bisa sholat malam, bisa sholat duha, bukankah itu nikmat? Betul? Bukankah itu anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Boleh jadi Allah ingatkan kita dengan masalah yang datang karena Allah rindu dengan kita. Makanya apa kata Nabi? Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Allah berikan ujian kepadanya. Maka nanti dalam hadis yang lain apa kata Nabi? Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin berat pengorbanannya, maka di situ ada potensi makin besar pahalanya. Jadi kalau hidup kita nih fine-fine aja gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada ujian, Bunda harus bertanya-tanya, kok kayaknya hidup aku enak-enak aja ya. Dan di saat yang bersamaan malah kita jauh dari Allah, hati-hati. Namanya istidraj itu. Apa namanya? Istidraj. Jadi kalau kita ditinggikan, seakan-akan semuanya aman-aman saja gitu. Bunda sehat, Bunda bahagia, hartanya luar biasa. Tapi di saat yang bersamaan, tidak membuat kita makin dekat dengan Allah, apa namanya? Istidraj. Makanya kadang-kadang kita jangan enjoy kalau nggak diuji. Jangan-jangan ujiannya ada pada bab yang membahagiakan itu. Makanya yang namanya ujian itu bukan yang sedih-sedih aja. Kadang-kadang yang menyenangkan pun juga ujian. Betul apa enggak? Bunda punya suami soleh, ujian atau bukan? Ujian. Bunda punya suami ganteng, ujian atau bukan? Punya suami kurang ganteng? Ujian ya. Ujian banget itu. Jadi ya. Jadi kadang-kadang ujian tuh nggak harus yang menyedihkan saja, yang menyenangkan pun juga adalah ujian. Jadi sebenarnya yang seringkali membuat seseorang tidak lulus ujian bukan karena soalnya, tapi karena jawabannya. Betul apa enggak? Bunda, teteh sayang ikut ujian, hasilnya enggak lulus. Kira-kira yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Nggak mual mungkin soal masalah, benar enggak? Iya kan? Nggak mungkin soal anak SMP dikasih ke anak SMA, nggak mungkin. Nggak mungkin anak soal SMA dikasih ke anak SMP, nggak mungkin. Soalnya sesuai dengan takaran dan tingkatannya. Yang seringkali jadi salah apa? Sikap kita, jawaban kita terhadap soal itu. Betul apa betul? Jadi sekarang jangan menyalahkan soal, jangan menyalahkan masalah. Aku teh kunaonnya menihirup teh kieu-kieu teuing. Kumaon? Kitu we cenah. Kumaha atuh? Bunda punya suami misalnya nguji Bunda kadang-kadang bertanya-tanya, Hilman, kenapa ya suami aku teh menikah begini? Apa enggak ketukar sama suami tetangga gitu Hilman? Da suami tetangga meni asa soleh, meni asa bager dan segala macam. Bukan. Jangan begitu kalimatnya. Allah tidak mungkin menitipkan sesuatu kepada kita kecuali Allah menitipkan kebaikan di balik itu semua. Maka apa lanjutan hadis yang tadi? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, sesungguhnya Allah apabila sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Betul? Maka kalau nanti kita sedang punya masalah, hari ini sedang punya masalah, hadirkan doa kita kepada siapa? Allah. Salah satu doanya yang bisa Bunda amalkan ada di surat Al-Kahfi ayat 10. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ahilman sekali,
Bunda sekali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ulangi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Perhatikan kalimatnya. Bunda, dalam doa itu ya, kita minta sama Allah setidaknya ada dua hal yang kita minta. Yang pertama, kita minta apa? Rahmah. Apa itu rahmah? Rahmah itu kasih sayang Allah yang tidak terbatas dan tidak terputus. Itu rahmat. Rahmat Allah itu melebihi apapun dalam kehidupan kita. Makanya ketika Bunda, mohon maaf ya, hari ini bisa duduk di majelis ilmu karena apa? Karena rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Betul? Bunda bisa mendapatkan kebaikan dalam hidup karena apa? Karena rahmatnya Allah. Bahkan mohon maaf, ketika nanti Bunda insya Allah masuk ke dalam surga, ya, yang membuat kita bisa masuk surga karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka apa perintah Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kalau punten mohon maaf, di sini ya, ada di antara kita yang pernah tenggelam dalam masa lalu, yang pernah berbuat dosa, yang pernah berbuat salah. Sebanyak apapun kesalahan kita, selama Bunda bertobat kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya, karena Allah itu begitu mencintai kita melebihi cintanya siapapun. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, kalau seluruh ibu di dunia dikumpulkan untuk mencintai anaknya, maka cintanya Allah kepada kita melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya. Saking besarnya cintanya Allah kepada kita. Maka jangan pernah putus asa Bunda sayang terhadap rahmat Allah. Dan kita minta kasih sayangnya Allah. Dan kalau Allah sudah sayang sama kita, Allahu Akbar, Bunda tidak akan pusing dengan bagaimana kasih sayang manusia kepada kita. Jadi punten mohon maaf, kalau misal ada pagi ini, ada yang sedang tersakiti hatinya, ada yang sedang terzolimi, ada yang sedang terkhianati. Ini kan puntennya, bisa jadi catatan hati seorang istri gitunya. Bisi ini manyok, nangis, sedih dan segala macam. Bunda, catat kalimat ini ya. Kalau sebanyak apapun manusia yang menyakiti kita, maka Bunda tidak akan sedih. Karena ada Allah yang mencintai kita. Catat status hari Rabu itu. Ya. Jadi tidak apa-apa kalau kemudian Ustadz kok hati saya tersakiti gini ya, terzolimi gini ya. Kalau Bunda ingat dengan kasih sayang Allah, maka Bunda akan tanamkan di hati begitu besarnya cinta Allah kepada kita. Dan kita minta apa? Rahmah kasih sayang Allah. Cinta manusia sama kita ada batasnya, betul apa enggak? Cinta manusia sama kita ada syaratnya, iya kan? Betul? Dan hati-hati cinta dengan syarat, ya. Kalau di rumah tangga cinta karena paras misalnya, punten, yang namanya paras ada expirednya. Namanya kue Ustaz, lain kue. Ada batasnya, betul nggak? Sekarang kenceng, besok gitulah pokoknya namanya. Makanya jangan mencintai karena paras ada batasnya. Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya, betul? Tapi cinta karena Allah, maka itulah yang akan menguatkan perasaan cinta kita bersamanya. Maka kadang-kadang Bunda sayang, cinta itu tidak butuh alasan. Karena saat ketika alasan itu hilang, maka hilanglah cinta itu. Maka cukuplah engkau mencintaiku tanpa alasan. Dan alasannya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan tuntut aku seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun aku seperti apa yang Allah mau.